Jessica Iskandar benar-benar sesak dengan beban hidup ketika ekonominya terpuruk sejak ceruk bisnisnya berakhir ambruk setelah tertipu rekan bisnisnya Stefanus Budiarto alias Steven. Jedar tak hanya melelang rumahnya di Jakarta untuk menutup cicilan yang teramat berat per bulannya, tapi belakangan ia diketahui telah melego beberapa barang mewahnya seperti tas branded. Keterangan itu bahkan diungkap sahabat Jedar di Circle Girl Squad-nya. Kan dia lagi yang kayak ngeposting si tas itu kan gitu, terus kayak ada temen aku yang minat, terus aku kayak Jess lagi ngapain, terus dia katanya lagi di Papua kan, ngapain nyanyi Ter, wow aku bilang gitu kan, terus ya udah kita ngobrol-ngobrol bentar, ya gitu sih palingan. Kebetulan emang ada yang WA aku gitu, ada aku kan juga anaknya nggak terlalu yang perhatiin postingan orang banget gitu. Jadi aku juga nggak tahu awalnya Jedar tuh ngepost itu gitu. Terus apalagi kan logaritmenya Instagram juga sekarang lagi ngaco gitu kan. Terus udah gitu temen aku ada WA. Akhirnya aku bilang, "Oh ya udah, bentar ya, aku WA Jedar." Jadi aku japri, "Beb, kamu di mana?" Aku bilang gitu. Terus kayak aku screenshot nih temen aku ada yang minat kayaknya gitu. Hubungin kemana ya gitu dia kasih tahu. Lah maksudnya kita cerita tapi kan nggak harus cerita yang sampai detail-detail gitu. Jedar bahkan telah belak-belakan meminta bantuan ke teman satu circle-nya seperti Nia Ramadhani yang dikenal paling tajir. Tapi kabarnya suara memohon bantuan itu belum digubris Nia. Ya tahu dari sosial media lah, tapi kita doain yang terbaik ya, insya Allah ya gitu. Karena dia orang baik kan, jadi kita doain yang terbaik buat Jessica. Sebenarnya kan kita masih punya grup bareng juga, grup WhatsApp. Jadi memang dia juga minta doain kayak semoga kejadian ini cepat selesai gitu kan. Jadi ya masih kontekan sih dan kita juga support. Sebelum meminta bantuan Nia, Jedar bahkan sempat meminta bantuan dari rekan artis lainnya seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Ayu Ting Ting. Tapi dari sejawat itu juga Jedar belum mendapat bantuan berarti. Ada niatan buat ngebantu gak sih Kak Ayu? Buat kita? Sebenarnya kalau buat aku sih, dia kalau cara nolak minta bantuan ya apa adanya aku aja. Jadi kalau aku sih daripada minjemin orang, ya mendingan kalau misalnya aku lagi ada uang lebih, ya mendingan aku bantu seikhlasnya. Ini namanya hidup ya, pasti naik turun. Aku cuma bisa kuat, belajar ikhlas, lapang dada menjalani kasus ini. Karena maksud gue nggak selalu bentuk sayang, nggak selalu bentuk care dan bentuk bantuan itu diungkapkan, dipublis di media menurut gue gitu. Jadi kayak ya udahlah, orang kan punya kehidupan pribadi masing-masing gitu. Jadi bukan berarti semua harus di show off di media. Berarti artinya teman-teman di grup juga masih tetap support ya kan, entah apapun bantuannya seperti apa. Iya, biarkan komentar netizen menjadi komentar netizen ya. Seperti biasa, gue kan juga anaknya gitu ya. Ya, beban hidup Jedar memang teramat berat. Apalagi rumah di Jakarta dan Bali butuh cicilan per bulan dengan nilai ratusan juta rupiah. Sementara sejak hijrah ke Bali, praktis Jedar hanya mengandalkan keuntungan dari sewa rental mobil mewahnya. Celakanya meski dengan modal puluhan miliar, Jedar dan suaminya Vincent Verhaak justru menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada rekannya Steven. Akibatnya Jedar yang semula tergiur keuntungan besar lupa jika keuntungan yang diterima hanya sebagai cara terduga pelaku penipuan sebagai skema Ponzi. Terlebih belakangan tak hanya Jedar yang mengaku tertipu oleh aksi Steven, tapi ada korban lainnya. Tapi kan kita ada perjanjiannya. Tapi kalau akhirnya ditipu kan BPKB-nya juga nggak ada gitu maksudnya kan, intinya kan. Tapi bukti itu udah sama lu belum? Sudah, tapi cuma saat itu aku nggak tahu ada perjanjian BPKB STNK ini. Ya, sistem penipuan ini tuh disebutnya Ponzi. Ponzi itu dari dulu begitu. Jadi di awal-awal itu dibayar sampai kita makin besar, begitu besar dia kabur biasanya begitu. Nah.
Jedar juga tak bisa mengandalkan sepenuhnya beban hidup pada Vincent. Terlebih, pria blasteran Belanda ini juga tak punya cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak heran, akibat kasus ini, Jedar didera frustasi yang hebat hingga membuat ayahnya kabarnya ikut sakit memikirkan nasib putrinya. Lantas benarkah Jedar masih berharap itikat baik dari Steven? Atau sebaliknya lanjut ke jalur hukum dengan taruhan kehilangan aset yang sudah dititipkannya pada Steven? Aku berharap ya musibah ini bisa aku selesaikan secara aku pribadi. Beruntung suami support banget, tapi jangan sampai ganggu keluarga besar gitu. Jangan sampai orang tua ikut-ikutan masalah ini gitu. Dan ketika ini udah jadi pikiran dari orang tua tuh bikin aku jadi sedih, sakit hati gitu. Oh, sekarang sih papa saya udah mendingan, tapi kemarin sempat masuk UGD dan temperaturnya tuh sampai 38,7 sampai 39 gitu. Ternyata ada infeksi, tapi dokter nggak tahu infeksinya di bagian mana, makanya menyebabkan demam gitu. Jadi badannya lemas, nggak bisa jalan, terus jatuh juga. Tapi sekarang sih udah balik ke rumah karena udah lumayan sehatan gitu. Semoga ada jalan yang terbaik. Semoga kita bisa menang karena kita orang bener, karena kita punya kebenaran, karena kita buat apa gitu. Aku main-main gitu kalau nggak terjadi ini gitu. Perkara ini tuh berlarut-larut jadi bikin masalah lain gitu. Sekarang ada masalah ini, nanti kedepannya apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi saya sebagai perempuan, saya sebagai seorang ibu, saya cuma memohon, saya cuma bisa optimis keadilan di negeri ini bisa segera ditegakkan, bisa dirasakan ya. Karena bukti-bukti saya kuat, saya yakin ketika saya benar saya nggak takut, ketika saya jujur saya akan terus melangkah. Pokoknya buat Vincent sama Jess, semoga semuanya ini cepat selesai, berakhir dengan baik juga. Pokoknya tetap kalian kuat aja, percaya aja pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Buat Kak Jedar tetap semangat ya Kak Jedar, berdoa terus dan selalu positive thinking. Nanti pasti masalahnya akan tetap akan selesai ya, karena Kak Jedar itu orang baik. Semangat ya Kak Jedar.